Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali sampai detik hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kita berharap di Ramadan ini hari demi hari adalah hari yang semakin baik untuk kita semua. Tidak terasa sebentar lagi kita akan mendapatkan satu kewajiban yang betul-betul harus kita laksanakan, yaitu zakat. Apakah benar bahwa zakat itu bisa menyucikan jiwa kita semua? Dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 110 di sana dikatakan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan apapun kebaikan yang kamu lakukan pasti akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di sini kita diingatkan bahwa sebagai seorang muslim dan saat ini kita sedang berpuasa, ternyata ada satu kewajiban, yaitu selain mendirikan sholat, kita juga diwajibkan untuk menunaikan zakat. Sedangkan zakat di sini untuk siapa? Seperti itu ya. Di dalam ayat yang lain, siapa-siapa saja yang harus mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 60 dikatakan, mereka yang berhak adalah untuk orang-orang fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, musafir, gharim, dan merekalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Nah, sebenarnya apa bedanya antara fakir dan miskin? Sering kadang-kadang kita bingung ya. Fakir di sini yang dimaksudkan adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, sehingga untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-harinya mereka tidak mampu. Sedangkan miskin adalah mereka orang-orang yang mempunyai harta, mempunyai pekerjaan, tapi mereka tidak mampu melaksanakannya atau tidak cukup untuk sekedar memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian saya jelaskan lagi amil. Siapa yang termasuk amil? Adalah mereka yang mengurusi zakat. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang seperti panitia zakat, mungkin dalam las atau bas gitu ya. Jadi seperti orang-orang yang mengumpulkan zakat. Kemudian mu'alaf, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mereka baru belajar tertarik dengan Islam. Nah, mereka termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang sehingga mereka betul-betul tidak mampu untuk sekedar memikirkan diri mereka sendiri, untuk kecukupan keseharian mereka sangat bermasalah. Nah, seperti itu. Sedangkan termasuk orang-orang yang perantauan, ya mereka sebenarnya bekerja, tapi kadang mereka punya masalah untuk sekedar pulang balik kampung saja mereka tidak sanggup. Nah, itu kira-kira gambaran 8 orang yang berhak menerima zakat. Nah, adapun siapa saja yang berhak diambil zakatnya, di sana dikatakan di dalam At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta mereka atau zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah agar menenteramkan jiwamu.
maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ternyata makna dari zakat sendiri ketika kita semua membayar zakat dari kata az-zakatu, yaitu dari zakka yang bermakna mensucikan, kemudian membersihkan. Membersihkan apa? Yaitu membersihkan segala kotoran yang ada dalam diri kita, baik kotoran batin khususnya, barangkali harta kita, di sana kita masih ada ketamakan, kesombongan, terlalu cinta kepada harta. Nah, dengan zakat itu bisa betul-betul membuat, atau harapannya betul-betul bisa membuat hati kita atau harta kita menjadi bersih. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita berharap ya untuk Ramadan tahun ini jangan sampai harta yang kita simpan itu masih ada harta-harta orang lain atau bahkan hak-hak orang lain yang masih tersimpan dalam kepemilikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di Ramadan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada dua macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah di mana di sana adalah makanan pokok ya. Jadi zakat yang harus dikeluarkan yaitu berupa makanan pokok seperti gandum, tepung, beras, tergantung di daerah mana kita tinggal. Karena setiap daerah berbeda-beda. Ada yang makanan pokoknya adalah beras dan ada daerah lain yang makanan pokoknya adalah gandum. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Bagaimanapun zakat mal adalah bagian dari harta yang harus dibersihkan. Apakah zakat mal itu? Zakat mal bisa berupa emas, perak, perhiasan, pertambangan. Nah, di situ harus memenuhi nisab, yaitu batas minimal yang kita miliki, dan haul. Apakah haul itu? Haul adalah batas waktu 1 tahun barang tersebut menjadi milik kita. Nah, saudara-saudara semua, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat. Nanti untuk hitungan berapa nisab itu misalnya ya saya gambarkan sedikit saja. 1 nisab emas itu 20 dinar, sedangkan 1 dinar sama halnya dengan 4,25 gram. Jika kita kalikan, maka menjadi 20 kali 4,25 menjadi 85 gram. Jadi ketika sedalam 1 tahun 85 gram emas itu sudah kita miliki, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Sedangkan zakat perak itu sama halnya dengan 200 dirham, yaitu 1 dirhamnya 9,75 gram. Barangkali itu saja saudara-saudara yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk banyak kekurangannya, semoga bermanfaat, semoga Allah selalu menyucikan diri kita semua dengan zakat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.